Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandung dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Iwan Hermawan MMPD dan pelajar praktik Bapak Muhammad Ali Rajai MPD. Saya adalah Fardila dari SMA 24 Kota Bandung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan praktik coaching. Saya sebagai observer dan rekan saya Sayyidati Azatus Solihah SPDI dari SDN 022 Cicadas Kota Bandung. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Nelly Supriyati dari SDN 009 Cikadut Kota Bandung. Di sini saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nelis. Iya, waalaikumsalam Pak Rola. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, saya pada hari ini akan menjadi observer karena kan kita sudah membuat perjanjian kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, rencana Ibu bagaimana nanti untuk observasi ke depan? Rencananya begini nih Pak Rola, kita kan ada yang satu PP ya Bu Dati, terlihat ada permasalahan. Jadi saya ingin melaksanakan demonstrasi ini dengan Bu Dati sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Ya, betul. Memang ini penting juga ya. Nanti Ibu juga akan mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkannya apa saja nih kira-kira nanti. Jadi rencananya setelah diberitahu ya oleh fasilitator kita dengan menggunakan alur tirta, saya ininya menggunakan tahapan alur tirta, yaitu dengan kompetensinya satu yaitu kehadiran penuh ya, sense, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempatnya adalah mendengarkan dengan rasa. Inginnya sih semuanya tercapai. Tapi nanti Ibu spesifik itu akan dikajinya apa nih? Inginnya supaya menggali permasalahan yang ada pada Bu Dati, saya merencanakan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, yang mengarahkan ke beliau rencana apa sih nanti yang ingin dilaksanakan dan dipraktekkannya agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, Pak Rola. Betul. Nanti indikatornya apa Bu untuk melihat hasil dari pengembangan ini? Indikatornya nanti setelah kegiatan coaching tersebut, saya inginnya dengan Bu Dati untuk mengadakan tindak lanjut, pertemuan kembali. Jadi yang sudah diaplikasikannya berhasil atau tidak, bagaimana perkembangan yang lebih baiknya lagi. Begitu Pak Rola. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin Bu ya. Ibu sudah buat janji dengan Bu Sayyidati? Insya Allah sudah membuat sudah, janji. Bu ya? Iya. Berarti nanti kita bertemu lagi di coaching dengan Bu Dati Bu ya? Iya, di Ya, paskanya siap. ya Pak ya? Betul. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Rola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dati. Waalaikumsalam Ibu Nelis. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ibu Nelis. Alhamdulillah. Luar Hari ini biasa ya. kita bisa ketemu juga Bu Nelis. Iya, seneng. Alhamdulillah. Bu Dati begini ya. Kita kemarin kan udah janjian nih, saya lihat bahwa Bu Dati itu beberapa pekan ke belakang ya seperti terlihat lagi cemas, galau. Kira-kira apa nih hari ini, yang topik apa nih yang akan kita bicarakan? Ya baik Bu Nelis, ya pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih Bu Nelis sudah meluangkan waktunya pada hari ini, karena memang sebelumnya juga saya meminta waktu ya Bu Nelis, saya pengen ngobrol gitu. Betul tadi kata Bu Nelis, saya sedang galau lah, sedikit galau gitu Bu Nelis ya. Jadi mungkin gini Bu Nelis, kegalauan saya itu bermula dari karena saya itu adalah seorang guru PAI ya, Bu Nelis kan tahu sendiri ya. Nah, jadi di sini saya mungkin punya beban tersendiri gitu ya. Di mana guru PAI itu kan salah satu tugasnya adalah mendidik anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang berkarakter baik ya. Iya betul. Nah, saya menyoroti anak-anak sekarang itu, mereka itu kok agak sulit gitu ya untuk diarahkan beribadah dengan benar gitu Bu Nelis. Nah, saya menyoroti terutama mungkin di kelas 5 ya Bu Nelis. Jadi anak-anak kelas 5 ini mungkin memang ini
apa ya, sebentar lagi akan menuju remaja kali ya. Nah, jadi Iya. anak-anak kelas 5 ini ketika saya perintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah terutama sholat gitu ya Bu Nelis, Iya, mereka iya. itu terkesan ogah-ogahan gitu. Nah, iya. jadi ini terlihat ketika misalkan saya ketika awal mengajar ya, ketika upper set itu saya suka nanya gitu kan ke anak-anak, iya, siapa iya. yang sudah melaksanakan sholat subuh di rumah. Iya. Ternyata dari satu kelas itu 28 anak-anaknya ada kebanyakan gitu ya, Iya. banyak yang tidak melaksanakan sholat subuh gitu. Jadi iya, saya di iya. sini merasa sedih itu ya Bu Nelis ya, tuh apakah ini salah saya gitu ya, atau bagaimana nih, oh anak-anak tuh seperti ini gitu. Jadi betul. itu tujuan saya pengen ngobrol sama Bu Nelis, gimana ya caranya gitu Iya. untuk bisa lebih membangkitkan lagi semangat ibadah mereka gitu Bu Iya, Nelis. betul. Apalagi sholat itu sebagai tiang agama ya Bu ya, Betul. sebagai pondasi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu Dati? Ya, jadi begini ya Bu Nelis, kalau kita amati bersama-sama ya Bu Nelis juga tahu gitu ya latar belakang siswa-siswa di sekolah kita ya Bu Nelis. Jadi anak-anak ini di rumahnya memang sepertinya tidak memiliki teladan gitu ya dari orang tuanya, karena mereka itu banyak yang orang tuanya itu maaf ya, ada yang berpisah gitu ya, ada yang tinggal itu sama neneknya, ada yang sama tantenya gitu. Lalu jadi mereka tidak ada figur gitu ya, figur yang mengarahkan mereka gitu untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Dan yang ada orang tuanya pun ketika saya tanya, orang tua kamu sholat tidak? Tidak. Mama saya nggak bangunin saya, papa saya juga nggak sholat kayak gitu. Jadi saya tarik kesimpulan berarti memang karena orang tuanya juga nggak sholat, gimana anaknya juga mau sholat gitu Bu. Nah di rumah berarti mereka tidak ada yang menjadi teladan ya bagi mereka, jadi mereka tidak semangat gitu. Makanya saya di sini di sekolah itu berarti harus memberikan semangat gitu kepada mereka, karena mereka tidak mendapatkannya di rumah gitu Bu. Karena di sekolah itu kita cuma berapa jam ya Bu Dati? Betul, seharusnya memang di Sedangkan rumah, mereka di betul. rumah itu lebih dari di sekolah ya Bu ya. Betul. Kira-kira situasi apa nih yang diinginkan, seperti apa nih nantinya harapannya gitu? Ya tentunya ya Bu, dengan permasalahan-permasalahan tadi saya sangat menginginkan, saya berharap anak-anak didik saya ini menjadi anak-anak yang soleh. Mereka semangat untuk sholat ya, mereka sadar kalau sholat itu adalah kebutuhan mereka gitu ya, bukan tidak lagi disuruh-suruh gitu ya sama ibu guru di sekolah, tapi ada dan tidak ada guru di sekolah ataupun di rumah, mereka dapat melaksanakan seperti itu Bu. Kalau melihat situasinya seperti ini ya di sekolah kita itu range-nya kira-kira skalanya dari 1 sampai 10 keadaannya gimana nih Bu Dati? Sepertinya kalau di range-kan itu Bu di 5 lah ya. 5. Iya, berarti lumayan berat ya Bu Dati ya. Betul. Jadi karena anak-anak itu kan ya kalau saya tanya mereka tuh random ya, ada yang sholatnya itu cuma 2 waktu, ada yang 3 waktu, bahkan ada yang tidak pernah sholat sama sekali gitu ya. Iya. Itu ya, itu yang buat saya miris gitu Bu. Kira-kira nih apa nih yang bisa membuat itu bisa terwujud menjadi lebih baik lagi buat anak-anak? Rencana ke depannya mungkin Iya, Bu ya. betul. Ya jadi karena tadi Bu ya, ketika kita mengharapkan orang tua menjadi pembimbing di rumah tidak bisa, mungkin saya di sini sebagai guru PAI mungkin di sini ya saya akan mencoba untuk membangkitkan semangat mereka di sekolah gitu ya. Pertama mungkin saya akan mencoba untuk membuat nanti kedepannya membuat buku monitoring ibadah. Jadi anak-anak itu akan saya buatkan buku checklistan ibadah mereka di rumah gitu. Jadi nanti ketika mereka sudah sholat misalkan nanti mereka checklist sholat subuh, duhur, asar. Tentunya nanti dibantu juga dengan orang tua mereka di rumah. Gitu. Nah terus selain sholat pun di situ di buku itu sudah ada ibadah-ibadah yang lainnya juga. Lalu keduanya saya akan mulai mencoba untuk menerapkan program jadi sholat duhur berjamaah di kelas. Karena kan kalau sekarang yang sudah terlaksana itu memang sholatnya masing-masing di musola saja. Karena musola kita kecil, jadi anak-anak itu ada yang kadang beralasan juga gitu ya, ketika saya suruh sholat
Mereka ada yang main bola, ada yang jajan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, dengan mungkin nanti akan saya kondisikan sholat zuhurnya di kelas, nah mungkin akan lebih terkontrol gitu Bu. Ya, itu sudah bagus Bu, sudah luar biasa nih apa yang direncanakan oleh Bu Dati ya. Ini apa sih yang memastikan semua itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, keinginan kita? Ya tentunya saya juga perlu pertama mungkin komitmen dengan anak-anaknya ya. Kedua juga perlu lakukan kerjasama juga dengan orang tua. Nanti orang tua juga perlu berkomitmen ya untuk peningkatan ibadah mereka gitu. Nah, atau kalau memang diperlukan mungkin orang tua dikumpulkan semua gitu ya ke sekolah biar kita sama-sama nih inginkan, karena kita tuh segitiga ya Bu ya, sekolah, keluarga di rumah ya. Ada masyarakat itu kan satu, kita tidak bisa terpisahkan. Jadi ya tentunya kita harus kerjasama gitu kalaupun ini ingin semua terjadi gitu, semua terlaksana dengan baik. Iya, jadi perlu adanya kolaborasi ya, terutama menyadarkan si anak dan orang tua. Nih bagaimana dengan keadaan di sekolah dengan guru-guru? Apa sih yang disiapkan oleh Bu Dati dengan rekan-rekan sejawat kita? Gitu. Ya tentunya kan di sini juga saya punya rekan guru satu mata pelajaran ya Bu. Saya akan kerjasama juga dengan guru PAI yang lain untuk itu tadi pembuatan buku monitoringnya. Saya juga kerjasama dengan guru kelas yang pasti nanti juga akan lebih banyak memantau dan komunikasi juga ya di grup kelasnya. Jadi saya akan kerjasama juga dengan kepala sekolah tentunya memohon izin seperti itu Bu. Jadi semua di sini ya guru, kepala sekolah dan siswa ya semuanya kerjasama di sini. Iya, kira-kira nih mulai kapan nih akan dilaksanakan, dari mulai daftaran, kemudian kolaborasi dengan guru, kepala sekolah dan rekan sejawat? Secepatnya Bu, insya Allah di minggu ini mulai ngobrol dengan kepala sekolah dan rekan guru, dan mungkin ini baru yang rencana terdekat mungkin bisa dilaksanakan langsung adalah sholat berjamaah, itu bisa langsung laksanakan ya Bu. Tapi untuk yang monitoring saya perlu waktu dulu, mungkin seminggu untuk menyusun itu agar bisa terlaksana dengan baik. Kalau melihat kita dari obrolan pertama nih sampai akhir, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan oleh Bu Dati? Ya baik Bu Nelis, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ngobrol dengan Bu Nelis, saya mendapatkan banyak insight ya Bu ya, banyak pencerahan yang tadinya mungkin saya nih bingung gitu ya, nih harus gimana ya Bu ya. Ya dengan ngobrol dengan Ibu jadi muncullah ide-ide gitu Bu ya. Nah jadi saya mulai pede gitu ya untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya planningkan sebelumnya. Iya, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Dati untuk anak-anak tercintanya ya, kemudian kolaborasinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, kemudian hasilnya juga menjadi kenyataan ya. Anak-anak yang soleh dan soleha. Nanti untuk selanjutnya kalau sudah selesai kita itu lagi ya, kita diskusi lagi nih. Saya ingin tahu nih bentuk kelanjutannya seperti apa. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan harapan. Iya, siap Bu Nelis. Terima kasih kalau ya sudah berhasil, nanti saya ngobrol lagi dengan Ibu dan bisa juga nanti kita samplingnya di kelas 5 ya, nanti bisa juga dilaksanakan di kelas-kelas yang lain. Iya, terima kasih ya Bu Dati. Saya yang terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses dan berkah untuk kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nelis, kita sudah melaksanakan coaching ya, luar biasa. Tadi saya melihat beberapa dari hasil diskusinya sudah mengarah ke alur tirta juga. Nah di sini saya akan melihat nih bagaimana indikator capaian dari pengembangan yang diinginkan Bu. Indikatornya saya inginnya Bu Dati itu betul-betul melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana aksinya. Kemudian beliau menjadi ada kecerahan gitu Parola. Jadi beliau itu tahu nih apa yang nanti akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu Parola. Nah, saya melihat dari hasil catatan observasi ini, yang pertama ini bukan asumsi Bu ya, saya ini objektif bahwa Ibu sudah mulai menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya sudah bagus. Dan Bu Saidati pun sudah memperlihatkan jawaban-jawaban rencananya itu sudah terstruktur dan rapi.
Jadi ini kita tinggal cek saja apa aksi nyatanya Iya, supaya kita betul. bisa melihat bukti nyata dari hasil coaching ini. Iya, iya, Nah Pak. kira-kira Bu, tadi kan Ibu ingin apa kompetisinya pertanyaan berbobot ya. Nah apakah ada hal lain lagi yang ingin dikembangkan? Tadi setelah pertanyaan berbobot yang saya ajukan ke Bu Dati, alhamdulillah Pak. Jadi seperti memberikan pencerahan buat Betul. beliau apa yang direncanakan, kemudian nanti apa yang akan diaksikan. Yang saya ingin kembangkan adalah ini Pak, kesadaran penuh. Karena dari sana saya harus betul-betul Pak kayak melihat gitu, menyikapi Bu Dati itu inginnya seperti apa. Jadi saya itu betul-betul harus sadar penuh, artinya di situ saya harus betul-betul memahami permasalahan dan keinginan apa Iya. yang dilakukan oleh Bu Dati. Artinya sadar penuh aja ke beliau gitu Betul. Pak. Jadi ini akan kita kembangkan lagi Iya. setelah coaching Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Iya. Nelly sudah mempercayai saya sebagai observer. Dan alhamdulillah proses coachingnya lancar Bu ya. Iya. Mudah-mudahan ini akan memberikan dampak juga pada kita secara pribadi dan secara keseluruhan untuk pendidikan Indonesia. Iya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih ya atas Ya. apresiasinya, Pak Rola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.